nggak boleh buat perdebatan lagi ya, stop ya. Tasya menjadi juara 1 di Indosiar itu sudah rezekinya Tasya ya. Terus April menjadi juara 3 itu sudah rezekinya April dan bisa duet bareng bersama Bang Haji Rhoma Irama nanti di SUDKD itu. Pegang napas kalian kuat-kuat. Rahasia terbesar DA7 akhirnya terbongkar. Dan ini bikin satu Indonesia syok berat. Bu Siwi, Programming Director Indosiar, bocor habis-habisan. Bayaran April Cirebon juara 3 DA7 ternyata lebih mahal daripada Tasya juara 1 dan Valen juara 2. Raffi Ahmad sendiri sampai kaget berat, mata melotot nggak percaya. Ini bukan rumor biasa bro, ini fakta yang lagi viral di sosmed dan YouTube. Bayaran finalis yang selama ini dirahasiakan sekarang terkuak oleh Bu Siwi sendiri. Kita bongkar dari nol, tegas tanpa ampun. Siap syok dan penasaran? Jangan lepas pandangan. April Cirebon, nama lengkap Aprilia Putri, asli desa Kalibuntu, Pabedilan, Kabupaten Cirebon. Bocah 18 tahun yang dulu pengamen jalanan dan TikTok sejak SD, masuk DA7 dengan mimpi besar. Dari audisi sampai top 3, April selalu konsisten, vokal stabil, artikulasi jelas, penghayatan mendalam. Juara 3 resmi setelah Fiji terendah di top 3. Tapi prestasinya luar biasa, penampilan habis gelap terbitlah terang, terkesima, perjuangan dan doa bikin juri merinding. Soimah bilang, April punya jiwa dangdut. Dewi Persik bilang, vokalnya mantap. King Nasar kasih standing ovation. Tapi di balik panggung ada rahasia besar yang disembunyikan Indosiar, bayaran kontrak finalis. Final 26 Desember 2025, Tasya juara 1 dengan 407 juta Fiji, Valen juara 2 359 juta, April juara 3 Fiji terendah. Netizen heboh, April juara 3 tapi performa nggak kalah. Tapi yang bikin geger, bayaran kontrak Indosiar buat finalis ternyata nggak sesuai ranking. Bu Siwi, bos besar Indosiar, bocor di wawancara viral. Bayaran April lebih tinggi daripada Tasya dan Valen. Raffi Ahmad yang hadir di acara langsung kaget, mata melotot, bilang, serius? Ini bukan omong kosong. Bu Siwi bilang, kontrak April spesial karena potensi besar, performa konsisten, bayaran April mencapai ratusan juta, bahkan lebih dari juara 1 dan 2. Ini kontroversi terbesar DA7 2026. Bu Siwi bongkar langsung, kami kasih kontrak termahal ke April, karena dia punya value lebih tinggi di pasar. Tasya dan Valen hebat, tapi April punya basis fanbase kuat dan potensi karir panjang. Raffi Ahmad syok berat. Dia yang selama DA7 dukung semua finalis, langsung bilang, wah ini luar biasa, April pantas. Netizen pecah, bayaran April termahal, adil gak sih? Juara 3 tapi bayarannya juara 1. Indosiar kasih kontrak berdasarkan potensi, bukan ranking Fiji. Ini bukti, ranking Fiji nggak tentukan nilai kontrak. April yang juara 3 di papan skor, tapi juara 1 di kontrak Indosiar. Bayangin bro, April pulang ke Cirebon disambut gempa. Ribuan warga tumpah ruah, jalan macet total, konser di lapangan Pasuruan padat rayap. Gestar Pantura meriah. Diana Sastra, Dian Anik, Anik Arnika, Celia Marcella. April bilang, terima kasih warga Cirebon, ini buat kalian. 3, 2, 1. Ntar kak, aku bantu lampu. Dah. Oh, besok. Mana buat kandeng dan Gimana nih? Mau cara kerasnya tuh gimana? Ya, minta maaf ya, besok pagi. Iya. Udah, minta maaf banget. Besok pagi. Aping bayar lighting pakai cinca. Bayar lighting pakai cinca.
Cinta. Cinta mulu repot. Love you Aping. Cinta. Ya, bagus banget Aping, Masya Allah. Cantik banget. Lightingnya best, I like it. Lightingnya best kan? Oke, Aping selamat istirahat ya Aping. Mau ngapain ya? Aping bye bye. Aping cinca. Aping cinca. Ada info dari April di saluran WhatsAppnya April ya. Ini bagi seluruh penggemarnya April dimanapun berada, tolong didengarkan. Halo buat fanbase Aping, selamat malam. Di sini Aping mau menyampaikan sesuatu untuk kalian semua. Mohon didengar dan mohon dimengerti ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata nantinya. April mau menyampaikan sesuatu masalah fanbase, karena kebetulan fanbase April ini banyak juga nama-namanya. Di sini ada FDA, Aprilku, dan fanbase lainnya juga. Tapi April minta buat fanbase Aprilnya maupun fanboy apapun itu untuk bersatu dalam satu nama fanbase, yaitu fanbase KDA. Karena awal-awalnya juga KDA, jadi ya buat semuanya fanbase April, mau FDA, mau Aprilku, mau apapun itu, pokoknya buat kalian semua, mari kita bersatu kembali bersama KDA. Bye, terima kasih atas pengertiannya. Love you, Cica. Tuh. Jadi untuk semua fanbase-nya April bersatu menjadi KDA supaya kita tetap solid mendukung April Cinca. Oke? Assalamualaikum, stop ya. Nggak boleh buat perdebatan lagi ya, stop ya. Tasya menjadi juara 1 di Indosiar itu sudah rezekinya Tasya ya. Terus April menjadi juara 3 itu sudah rezekinya April dan bisa duet bareng bersama Bang Haji Roma Irama nanti di SUDKD, itu sudah rezekinya April. Dan Valen juara 2, penontonnya membludak, diakui oleh seluruh sebagian rakyat Indonesia, itu juga rezekinya Valen. Masing-masing ketiga bocil-bocil adik-adik kita ini adalah sudah punya takaran, sudah mempunyai kualitasnya masing-masing. Dan yang mengukur kualitas mereka bertiga itu adalah para senior-senior dangdut, termasuk saya juga sebagai pengamat dangdut, sebagai pecinta dangdut. Bang Haji sebagai pelopor dangdut pun bisa melihat mana yang berkualitas dan mana yang betul-betul bisa membawakan lagu-lagu dangdut itu. Jadi stop, saya katakan stop ya. Masing-masing sudah rezekinya masing-masing. Tasya menjadi juara 1 di DA Indosiar, terus Valen menjadi juara 2 dan April menjadi juara 3. Jadi stop, jangan buat perdebatan lagi, itu nggak boleh ya. Kita sokong saja, kita sebagai pecinta musik dangdut, sebagai penikmat suara-suara dangdut, kita dukung aja ya. Ya, kalian boleh mengkritik sesuai, tetapi kritikan itu membangun. Tuh ya, mulai sekarang stop ya. Ya, dukung mereka adik-adik kita. Ada satu komentar yang bikin banyak orang ikut merasa. Katanya saya menangis lihat April digandeng Bang Haji Roma Irama karena saya fansnya Tasya. Karena dia pikir Tasya juara 1, tapi kenapa malah April yang digandeng? Rasa sedih itu wajar, namanya juga fans, pasti punya harapan. Dan Tasya memang punya kualitas, itu nggak perlu diperdebatkan. Tapi kalau kita lihat lebih utuh, April bukan cuma soal momen itu saja. April punya kualitas vokal yang kuat, warna suara yang khas, kontrol panggung yang tenang, dan karakter penyanyi yang dewasa. Itu hal yang tidak bisa dibuat-buat. Di sisi lain, perjalanan April juga membentuk mentalnya, bukan untuk dikasihani, tapi membuat dia tahan panggung. Siap berdiri sejajar dengan legenda seperti Bang Haji Roma Irama. Jadi saat April digandeng, itu bukan karena cerita sedih, tapi karena kualitas.
kesiapan yang ketemu di waktu yang tepat. Itu juga bukan berarti Tasya kalah atau dilupakan. Panggung besar seringkali memilih kecocokan momen, bukan sekedar urutan juara. Setiap penyanyi punya waktunya sendiri. Hari ini April yang maju selangkah, besok bisa jadi giliran yang lain bersinar. Menurut teman-teman nih, di dunia musik yang lebih penting itu gelar atau kualitas dan kesiapan? Tulis pendapat teman-teman di kolom komentar ya. Dan kalau sudut pandang ini terasa adil, share biar obrolnya tetap sehat dan saling menghargai.